return nilai tetapi tidak ada parameter input, dan ada yang return nilai dan ada parameter inputnya. Ya, sebagai contoh, kalau tidak ada input dan output, itu public static void. Jadi void itu menandakan tidak return nilai apapun ya, baik yang ada input ataupun tidak ada input. Lalu nah, kita bisa membagi kelas. Jadi misalnya kita membuat function kelas di kelas lain, kemudian dipanggil di kelas utama yang ada public static main-nya. Oke, kemudian kita juga bisa memanggil kelas dari package yang berbeda dengan melakukan import ya, import nama package-nya id.web kemudian nama kelasnya. Nah, ini kira-kira itu ya untuk function. Jadi beda ya kalau kelas function public static void atau public static nama. Kalau misalnya ada return-nya, berarti void-nya ini diganti dengan identifier-nya, ya misalnya integer atau string. Maka yang di return itu juga pasti integer atau string. Ketika digunakan di kelas lain, misalnya kelas main, maka biasanya harus sama juga integer. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan format lain, misalnya di kelas yang memanggil itu menggunakan float untuk menjumlahkan misalnya. Nah, berarti kita harus melakukan convert dulu dari format yang integer float. Kemudian parameter input. Nah, meskipun biasanya kita kalau di kelas main itu bikin input baru, tetapi sebenarnya dia memanggil function dari kelas yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada parameter input, itu jumlahnya maupun urutannya harus sama dengan nilai yang dimasukkan ya. Jadi misalnya kalau kita sudah menentukan di function parameternya adalah double nilai tugas, double nilai UTS, dan double nilai UAS, maka ketika memasukkan input itu juga urut sesuai dengan di parameter di kelasnya. Berarti yang pertama ini nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, sifat fungsi yang baik itu seharusnya adalah high cohesion, artinya itu banyak digunakannya bisa untuk beberapa kelas lain, dan low coupling. Jadi tidak tergantung dengan fungsi lain, ketergantungan dengan fungsi lainnya rendah. Self content bisa memenuhi dirinya sendiri, dan high find in itu pemanggilan fungsinya itu cukup sering ya. Kalau misalnya kurang sering, berarti kita sebenarnya tidak perlu membuat function itu ya. Mungkin cukup dituliskan aja di kelas main-nya. Tapi kalau misalnya dia bisa digunakan untuk beberapa kelas lainnya juga berbeda, berarti dia function yang memang baik gitu ya, memang diperlukan. Kemudian fungsi rekursif ini di mana dia memanggil diri sendiri, cara untuk mempersingkat kode yang iterasi ya, tapi tidak selalu harus menggunakan rekursif. Jadi kalau misalnya dengan cara iterasi itu sudah cukup gitu ya, sudah tidak terlalu panjang, maka cukup dengan iterasi. Tetapi kalau misalnya ternyata dengan cara iterasi rumit, nah maka perlu menggunakan rekursif. Karena rekursif ini kekurangannya akan memerlukan memori yang lebih banyak untuk menyimpan variabel lokal dan activation record, dan bukan waktu juga yang lebih banyak. Nah, kemudian untuk minggu ini kita akan mempelajari call by reference. Jadi biasanya satu fungsi itu hanya return satu nilai. Ya, seharusnya biasanya hanya return satu nilai. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita mau return lebih dari satu? Contoh tadi ya, misalnya kalau kita bikin kelas itu atau function itu tipenya integer, maka semua datanya harus integer. Ya, nggak bisa campur antara string, integer, dan lain. Kalau misalnya menggunakan fungsi seperti tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau return lebih dari satu tipe, misalnya ada data string dan data integer juga, atau tipe data lainnya, maka kita bisa menggunakan call by reference.
Nah, sebenarnya call by reference itu konsepnya di bahasa C ya. Mungkin ada yang pernah dengar ya bahasa C atau bahkan mungkin pernah coba-coba itu menggunakan pointer. Tetapi kalau di Java namanya sebenarnya bukan call by reference, tetapi call by value. Jadi untuk mengimplementasi call by reference kita buat kelas. Nah, di Java ada dua tipe kategori untuk data, yaitu primitive type sama reference type. Primitive itu tipe data yang kita sering pakai ya, seperti boolean, byte, character, mungkin agak jarang ya, biasanya string, short, integer, long, float, double. Nah, kalau ini termasuk dengan tipe data primitif. Sedangkan untuk reference itu tipe yang diambil dari reference object. Jadi kita kalau misalnya pakai scanner, ya kita buat objek MyScan di sini, tapi kita membuatnya adalah tipenya berupa scanner. Nah, ini namanya tipe data reference karena dia memanggil dari new scanner system in. Jadi biasanya kalau yang pakai new keywordnya itu berarti object reference. Nah, kalau scanner yang kita sudah sering pakai ya dalam latihan-latihan itu kan sudah ada dari Java ya, memang yang sudah di library Java. Nah, kita akan belajar bagaimana kalau kita mau buat reference object sendiri. Misalnya seperti ini, bola, my bola. Bola kan bukan dari Java ya, tapi kita buat sendiri referensinya dari bola, referensinya new bola, lalu buat variable bola. Nah, kita coba contohkan saja. Misalnya, saya langsung coba pakai Eclipse ya, seperti biasa, supaya mungkin kalau kalian silakan kalau misalnya bisa sambil buka Eclipse, sambil coba-coba juga, atau mungkin kalau misalnya ada kendala sulit nih pakai coret dulu di notes gitu ya.